kalian membayangkan bentuk asli bintang? Atau percayakah teman-teman kalau sebenarnya Indonesia adalah Atlantis yang hilang? Nah, kali ini Sobat Ingin Tahu hadir membawakan fakta-fakta menarik dari berbagai tema. Mulai dari alam semesta, makhluk hidup, lingkungan, dan fakta mencengangkan lainnya. Yuk simak video ini untuk lebih tahu fakta menarik. Nomor 5 bikin merinding loh. Sejak kecil kita selalu diberitahu bahwa bintang di langit memiliki bentuk segi 5. Seperti yang kita tahu, bintang seringkali digambarkan dengan bentuk 5 sudut runcing. Ternyata, selama ini persepsi manusia terhadap bintang itu salah loh. Dilansir dari Detik.net yang mengutip Smithsonian Mag, dalam ilmu astronomi, bentuk bintang adalah bulat, sama seperti planet dan benda lainnya di tata surya. Bentuk bintang sebagian besar sangat mirip dengan matahari loh. Lalu, kenapa ya persepsi manusia tentang bintang selalu berbeda-beda? Nah, dikutip dari Science ABCD, bentuk runcing disebabkan oleh sifat cahaya yang melekat dan dibiaskan oleh objek di sekitar bintang. Tidak hanya itu, bentuk cahaya yang tertangkap di mata manusia dikarenakan pada mata manusia memiliki serabut yang bernama Salter lens yang menghubungkan lensa mata. Kondisi Salter lens, setiap manusia pun akan menghasilkan difraksi cahaya yang berbeda-beda. Tahukah kamu, anatomi babi dan manusia memiliki beberapa kemiripan? Tidak hanya itu, perlu diketahui bahwa manusia dan babi punya persamaan khusus, yakni pada organ-organnya. Peneliti Carl G. Groth dalam The Potential Advantage of Transplanting Organs from Pig to a Man, A Transplant Surgeon's View, 2004, menyebutkan bahwa organ babi secara anatomi mirip dengan organ manusia. Sebagai contoh, organ jantung. Jantung babi memiliki kesamaan struktur, ukuran, dan fungsi seperti manusia. Jantung babi punya 2 serambi dan 2 bilik, sedangkan manusia punya 4 katup dan 1 aorta. Karena kemiripan inilah, banyak peneliti yang memanfaatkan jantung babi sebagai praktik memahami jantung manusia. Contoh nyatanya, pada tahun 2022 dilakukan percobaan transplantasi organ babi pertama di dunia. Bartley P. Griffith adalah dokter bedah pertama yang melakukan percobaan transplantasi organ jantung babi ke organ manusia. Sayangnya, David yang menjadi pasien Dr. Bartley hanya mampu bertahan hidup sampai 2 bulan. Gimana nih tanggapan dari Sobat Ingin Tahu? Alasan sains dibalik misteri segitiga Bermuda. Siapa yang nggak tahu tentang segitiga Bermuda? Segitiga Bermuda adalah salah satu fenomena alam yang sudah tidak asing lagi di telinga para Sobat Ingin Tahu. Segitiga Bermuda merupakan bagian dari Samudra Atlantik Utara, tepatnya berada di lepas pantai Amerika Utara. Area ini dibatasi oleh titik-titik di Bermuda, Florida, dan Puerto Rico. Nah, ada fakta menarik tentang segitiga Bermuda loh. Ternyata selama ini ada alasan secara sains kenapa banyak pesawat yang sering hilang di sekitar area segitiga Bermuda. Mengutip laman dari National Ocean Service, disebutkan bahwa sebagian besar badai tropis dan topan Atlantik yang melalui area ini menjadi alasan di balik hilangnya kapal. Selain itu, arus teluk juga menjadi penyebab perubahan cuaca yang cepat sehingga dapat membahayakan. Nah, jadi itu alasan secara sains kenapa banyak pesawat atau kapal yang sering hilang di sekitar area segitiga Bermuda. Jadi, gimana? Apakah Sobat Ingin Tahu tertarik mengunjungi segitiga Bermuda? Coca-Cola adalah minuman bersoda yang digemari oleh banyak kalangan. Tidak hanya itu, rasanya yang nikmat juga menjadikan Coca-Cola sebagai salah satu brand minuman bersoda terbesar di seluruh dunia. Namun, ada fakta yang menarik nih dari minuman bersoda ini. Kata Coca pada Coca-Cola mengacu pada ekstrak daun coca yang dicampur dengan sirup gula. Pada akhir abad ke-19,
Kacang kola dikirim lewat kapal sebanyak berton-ton ke Eropa dan Amerika Serikat. Kacang tersebut diperuntukkan sebagai minuman stimulan energi. Sayangnya, saat ini resep pembuatan Coca-Cola dirahasiakan, dijaga, dan ditutup rapat-rapat. Jadi penasaran resep asli Coca-Cola deh. Tahukah kamu ada penyakit paling menyeramkan di dunia? Nama penyakit ini adalah kanker tulang. Kanker tulang merupakan jenis penyakit yang menyerang setiap tulang. Penyakit ini ditandai dengan munculnya pertumbuhan sel tidak normal atau tumor pada tulang. Kanker tulang sering terjadi pada tulang panggul, tungkai, dan lengan. Walau begitu, tidak menutup kemungkinan kanker tulang juga dapat terjadi pada bagian tulang lainnya. Ada beberapa faktor penyebab kanker tulang, yaitu genetika, pengaruh radioterapi, penyakit Paget, sindrom Lee-Fraumeni, dan genetik keluarga. Gejala awal penyakit ini adalah nyeri. Pengidap penyakit ini akan merasakan nyeri pada bagian tangan atau sekitar tulang lainnya. Gejala lainnya adalah terjadi pembengkakan pada beberapa bagian tulang. Pembengkakan ini menyebabkan kesulitan bergerak, berjalan, atau mengangkat beban. Gejala lainnya yang perlu diwaspadai yaitu menurunnya berat badan tanpa penyebab yang pasti, muncul keringat pada malam hari, tubuh mengalami demam dengan suhu lebih dari 30 derajat Celcius, merasakan mati rasa, hingga sesak nafas. Apakah sobat tahu ada yang mengalami gejala ini? Jika iya, segera periksakan ke dokter ya. Siapa yang masih menyangka dan berpendapat kalau daratan adalah penyumbang oksigen terbesar? Ternyata masih ada satu hal penyumbang terbesar oksigen. Jawabannya adalah lautan. Kenapa lautan dapat dikatakan sebagai penyumbang oksigen terbesar di dunia? Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), yang merupakan lembaga administrasi kelautan dan atmosfer nasional Amerika Serikat, menyatakan bahwa 50-80% oksigen bumi berasal dari lautan. Banyak makhluk hidup lainnya yang memiliki peran dalam produksi oksigen di lautan, mulai dari plankton atau fitoplankton, alga, dan beberapa bakteri yang dapat berfotosintesis yang berasal dari lamun atau seagrass. Peran plankton dalam proses produksi oksigen di lautan adalah sebagai produsen dalam rantai makanan di lautan. Tidak hanya itu, fitoplankton juga mampu dengan berfotosintesis seperti tumbuhan yang kita kenal pada umumnya. Sementara, peran lamun adalah sebagai rumah dari berbagai biota laut untuk mencari makanan, berlindung, dan melakukan aktivitas lain. Lamun yang berada di dalam lautan juga berfungsi sebagai peredam gelombang, serta sebagai penyaring sedimen dari lautan dan daratan yang akan masuk ke laut lepas, sehingga sedimen tidak sampai ke ekosistem karang. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk hidup tidak hanya memperhatikan kebersihan daratan, tapi kebersihan lautan perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Atlantis. Apakah itu? Atlantis adalah nama yang digunakan untuk menggambarkan peradaban maju manusia yang hidup sekitar 10 hingga 13.000 tahun yang lalu. Peradaban ini beribu kota di Kepulauan Karibia modern. Bangsa Atlantis diyakini sebagai bangsa maju yang tinggal di pulau-pulau Samudra Atlantik. Lalu, bagaimana fakta tentang Atlantis? Yuk simak fakta di bawah ini. Yang pertama, para sejarawan percaya bahwa masyarakat Atlantis memiliki teknologi yang maju. Kedua, Atlantis dan Lemuria adalah peradaban besar yang ada pada waktu bersamaan. Yang ketiga, beberapa orang percaya bahwa orang-orang yang selamat dari kehancuran Atlantis membawa teknologi mereka ke Mesir dan Irlandia. Lalu, di mana letak Atlantis? Ada alasan mengapa lautan antara Amerika dan Afrika disebut Atlantik. Sisa-sisa masyarakat Atlantis berdiri di tempat sekarang yang menjadi Kuba, Jamaika, Bahama, dan negara kepulauan Karibia lainnya. Ada jalan di bawah air yang disebut dengan Jalan Bimini. Beberapa orang percaya ini adalah peninggalan Atlantis. Para sarjana arus utama belum menerima keberadaan Atlantis secara universal. Namun, banyak sejarawan yang percaya
bahwa bukti keberadaan Atlantis sangat banyak. Kalau kamu gimana? Percaya atau tidak? Sobat Tahu, itu dia beberapa fakta yang mungkin belum diketahui oleh banyak Sobat Tahu. Gimana nih? Tertarik untuk mengetahui fakta menarik lainnya? Stay tune di channel Sobat Ingin Tahu ya. Kami pamit undur diri, sampai berjumpa di lain kesempatan.